Belum. Halo teman-teman semua, kali ini saya sedang bersama siswa. Jadi ini para pejuang, nggak tahu nih pejuang SNM, nggak tahu pejuang SBM, nanti kita tanya. Di sini saya dengan siapa nih? Oke. Stephen Benedict, Aditya Rediana, Dandi Abdul. Di sini saya punya beberapa pertanyaan ya, pertanyaan untuk kalian, nanti bisa ya dijawab aja kalau misalnya ada beberapa pertanyaan ini, misal yang nggak mau dijawab ya silakan aja. Yang pertama, SNM atau SBM? SBM. SBM juga. SNM. SNM. SBM lah. SBM lah. Alasannya apa? Ya karena kita gap. Ya gak ada pilihan lain selain SBM. Karena bisa dipersiapin juga sih. Kalau misalkan kitanya mau apa, kita berusaha aja. Kalau misalkan mau jurusannya yang tinggi juga, berarti kita harus berusaha. Jadi bisa lebih bebas leluasa milih jurusannya juga. Oke. Kalau kamu gimana? Sama, selain itu juga kan gak ada pilihan lagi ya. Kayak SNM udah dilaluin juga. Sekarang tinggal SBM, tinggal persiapan SBM lagi. Oke siap. Soalnya cobain aja dulu Pak, soalnya udah masuk eligible ya. Jadi cobain aja dulu, siapa tahu lulus. Ntar kalau nggak bisa SBM Pak. Ya. Kalau Adit gimana? Ya nggak jauh, nggak sama juga. Soalnya pengen manfaatin nilai rapot juga. Jadi kalau misalkan nggak berharap juga SNM, kalau misalkan nggak keterima ya kita belajar SBM juga gitu. Iya. Nah, kalau Dandi nih gimana nih? Pengen ngerasain UTBK lah. Apalagi kan ya kalau saya kan hidupnya suka penuh tantangan gitu kan. Tantangan nih. Terus? Paling di sekolah juga kan murid pindahan, jadi nggak bisa masuk eligible gitu kan. Jadi ya kepaksa harus ikutan SBMPTN gitu. Siap, mantap nih. Itu ya. Terus untuk pemilihan PTN-nya nih, kalian lebih ke cari aman atau terobos aja mulai nekat? Karena tahun kemarin modal nekat dan ya sekarang hasilnya kan gini, jadi ya tahun sekarang mah mendingan realistis aja. Oke, siap. Kalau kamu gimana? Aku cari aman aja deh, sesuai kemampuan aja. Kalau misalkan kemampuannya bisa di jurusan itu ya kenapa enggak gitu. Oke, siap. Kalau kamu? Cari aman juga tapi sesuai sama minat kita juga, harus diimbangin gitu. Iya, betul ya, bagus. Main aman Pak, jadi nilainya nggak terlalu kebuang sia-sia gitu Pak. Siap. Oke, siap. Kalau Adit gimana nih? Main aman juga Pak. Di sini PTN ya? Iya, mau lihat alumni juga gitu PTN-nya. Siap. Oke, kalau kamu gimana nih? Karena kan saya kan SBM gitu kan. Jadi ya coba-coba aja dulu, apabila kan gak keterima SBM masih ada UM gitu kan. Jadi jangan bersedih dulu lah. Siap, mantap nih ya. Nah, berhubungan tadi ya, pilih jurusan yang sepi peminat tapi tidak disukai, atau jurusan banyak peminat tapi yang kamu sukai. Sebenarnya sih kan kalau ya milih jurusan tuh sesuai minat, tapi kalau si jurusan yang kita pengen itu sepi, ya itu mah bonus aja gitu. Iya. Ya. Lebih baik Ya, lebih baik yang sepi tapi yang ya, kita sukai juga. Yang disukai Yang disukai tapi kalau banyak. dia sepi ya alhamdulillah gitu. Iya. Kalau gimana? Jurusannya yang kita mau dulu. Kalau misalkan banyak peminat juga gak apa-apa sih. Tapi yang jelas itu yang kamu mau ya. Iya. Kalau kamu? Sama, yang sesuai dengan jurusan kita yang mau. Terus kalau misalkan banyak juga kan justru di situ perjuangannya gitu. Kita mati-matian buat dapetin apa yang kita mau gitu. Mantap. Kalau saya mah yang saya sukai banyak peminat juga nggak apa-apa Pak. Kalau Adit gimana? Aku juga sama Pak, banyak yang saya minat tapi banyak yang disukai gak apa-apa. Soalnya nanti kan kalau kerja itu gimana minat kita diri sendiri. Kalau misalkan kita terbebani sama pilihan yang kita nggak suka, nanti malah jadi gak benar kesananya gitu.
Siap. Kalau Dandi gimana nih? Jurusan banyak peminat tapi disukai sama kita karena kan ya prospeknya untuk masa depan juga. Apabila kita passionnya nih di situ misalkan ya kita harus gapai gitu kan. Apabila udah digapai gitu jadi ada rasa puas lah untuk mendapatkannya gitu. Siap, mantap nih. Optimis nih. Oke. Pilih satu jurusan atau dua jurusan? Dua jurusan. Dua. Satu jurusan beda univ. Dua jurusan. Dua pilihan berarti bukan. Oke. Dua jurusan. Satu. Woi. Dua jurusan lah. Dua jurusan ya. Iya. Oke. Gak apa. Yang kelima, ambis UTBK atau santuy? Yang harus ambis satu. Harus ambis ya. Siap. Ambis lah. Ambis ya. Gak mau ya. Iya. Februari kan masih santai, nanti mulai Maret ambis. Ambis, oke siap ya. Udah ada strategi ya. Adit gimana Dit? Kalau saya dikatain ambis bisa, dikatain enggak juga enggak, soalnya kalau saya itu gimana mood saya belajar Pak, tapi udah dikatain saya udah belajar UTBK juga gitu. Tapi setiap hari ada progres ya? Iya, ada. Oke siap, bagus. Dandi gimana nih? Ambis UTBK atau santuy nih? Ambis UTBK karena masih ada harapan atau cita-cita yang harus digapai gitu kan. Siap, mantap ya. Ini pertanyaan yang sensitif nih sebenarnya. Apakah perlu dijawab atau enggak? Silakan aja. Satu hari belajar UTBK berapa jam? Kira-kira. Kalau lagi mood banget belajar bisa dari pagi sampai malam sih, tapi kalau lagi gak mood paling sekitar 2 atau 3 jam. Kalau iya sih kalau misalkan lagi gimana ya, lagi ambis belajar sampai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi belajar. Paling istirahatnya cuman sholat sama makan. Cuman kadang kan suka burn out ya, kecapean belajar, jadi kesini tuh jadi cuman beberapa jam aja gitu, kayak 5 jam atau enggak 4 jam sehari. Iya sama sih, kadang-kadang moodnya tuh kadang-kadang naik turun ya. Jadi kalau misalkan lagi males ya paling kalau misalkan siangnya kan les, berarti nanti dilanjut lagi belajarnya paling malam. Tapi kalau misalkan lagi habis bisa dari pulang les langsung belajar terus sampai mau tidur lagi gitu. Yang jelas per hari harus ada progres ya. Iya. Oke siap. Nah, Paling ngerjain soal itu juga kurang lebih 1 jaman Pak. 1 jaman. Oke. Adit gimana Adit? Saya masih maksimalnya 1 jam, belum naik lagi. Tapi ada rencana mau naik lagi sampai 2,5 jam lah sih. Dan gimana nih? Masih progres 3 jam, 1 jamnya materi, 2 jamnya untuk soal. Mungkin next bisa tambah lagi jam pelajarannya gitu kan. Siap. Oke. Pertanyaan ke-7. TKA atau TPS? TPS. Dit. TPS. Dani? TKA. Beda sendiri lagi nih. Oke, lanjut ya. Materi TKA dan TPS yang kalian sukai. TKA dulu. TKA biologi kayak. Biologi. Kalau TPS ya? TPS PK, tapi PK. tergantung sih. Oke, siap. PK-nya biologi, TPS-nya PU atau Aku PKA-nya kimia. Kalau TPS-nya apa ya? Paling PPU atau Inggris gitu ya. TPS paling yang pemahaman baca dan menulis Pak. Oke, kalau TKA? Biologi paling. Biologi. Adit gimana Adit? TPS pengetahuan umum. Kalau misalkan TKA lebih suka matematika, lebih spesifiknya materi matriks. Seru. Matematika matriks. Seru. Gimana nih, Dandi gimana? TPS lebih ke penalaran umum sih. Untuk TKA-nya lebih ke fisika, kalau enggak matematika saintek gitu kan. Oke, bagus ya. Oke, 2 pertanyaan lagi. Nah, ini juga sensitif banget sih. Dari 10% sampai 100% sudah berapa persen siap UTBK? Ya, boleh disebutin dari rentang itu. Kira-kira gak apa-apa kan sekarang masih ada perjuangan buat ke April ya. Berapa persen? 50 50%. Sip. Oke, gak apa-apa. 50 sampai 60. 50 sampai 60. Iya segitu.
Kan masih ada jangka waktu ya. Jadi sekarang berapa? Ya sekitar 60. Iya, sekitar. Ya nggak apa-apa. Siap. Ya, kurang lebih 12%-an Pak. Jadi udah ini banget ya ke SNMPTN ya. Oke, masih proses, gak apa. Kalau Adit berapa persen? 30%. Dan dia gimana nih? Mungkin 35%-an lah. Mungkin bisa diprogres naikkan lagi gitu kan. Karena masih ada waktu ya. Sebutkan jurusan dan PTN impianmu. Jurusan PTN. Amin. Aku pendidikan dokter UGM. Amin ya Allah. Aku farmasi Unpad. Oke. Saya mah teknik otomotif Pak. Teknik otomotif PTN-nya? Universitas Negeri Yogyakarta. UNY. Oke, siap. Mantap ya. Adit gimana? Saya Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Pajajaran atau Unpad. Oke, siap. Ya, FKG Unpad. Dandi gimana Dandi? Saya sendiri sih lebih ke teknik sipil ITB gitu kan. Sip ya. Delas nih. Apa ya pesan buat pejuang UTBK seperti kalian ya, pesannya ada nggak sih pesan buat ya pejuang UTBK termasuk diri kita sih sebenarnya, ada nggak pesan? Ada sih, karena kan tahun kemarin ya udah pernah gagal gitu, jadi tahun sekarang jadi pengen harus lebih berusaha lah, jangan buang-buang waktu gitu. Soalnya UTBK itu gak segampang yang kita pikirkan, jadi jangan leha-leha. Kalau kamu gimana? Kalau aku intinya harus tetap belajar, pokoknya jangan kayak gampang gitu, jangan mikir kayak semua itu mudah gitu, tetap harus belajar, berusaha. Selain berusaha juga harus berdoa juga, karena kalau misalkan gak dibarengin doa juga, segimanapun kita bisa ngisi soal, kalau belum rezekinya kan gak bakal kejadian juga gitu. Gimana? Nambahin aja, kalau misalkan yang masih leha-leha, tingkatkan belajarnya gitu. Kalau misalkan yang udah ambis, makin ambis lagi. Terus jangan lupa doa restu kedua orang tua juga, itu penting. Banyak berdoa aja. Terus jangan lupa belajar juga buat SBMPTN. Itu aja. Ada nggak? Paling buat teman-teman yang udah kepilih eligible dan bisa melaksanakan SNMPTN, jangan lupa banyak berdoa, dan juga jangan lupa tetap belajar SBM-nya. Walaupun kita gak diterima di SNMPTN, masih banyak lagi jalur-jalur yang lainnya seperti SBM atau ujian mandiri. Pokoknya tetap semangat, semoga kita tetap disukseskan di masa depan. Amin. Oke, Dandi ada nggak pesan? Pesan dari saya sih rajin-rajin belajar dan rajin-rajin berdoa kepada Yang Maha Esa, karena usaha tanpa berdoa itu sombong gitu kan. Nah terus ingat orang tua kita itu kan sudah bersusah payah gitu kan mengumpulkan uang untuk sekolah kita, apalagi kan ini untuk masa depan kita gitu kan. Jadi bisalah kita berusaha dulu, berikhtiar supaya hasilnya itu bisa memuaskan orang tua gitu kan, membahagiakan orang tua gitu. Siap ya. Oke, udah selesai nih. Saya doakan kalian bisa masuk PTN yang diinginkan ya. Amin. Oke, terima kasih. Udah gitu. Thank you. Segitu dulu untuk kali ini, nanti next ya. Oke, terima kasih. Dadah.